Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan puniki Gusti Allah masih nyukani kesehatan, Gusti Allah masih ngupai kekuatan iman Islam, Gusti Allah masih ngridhoi upaya-upaya kita karo sira kabeh dalam rangka nglakoni ibadah karo Gusti Allah. Sholawat lan salam marilah kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya, umat yaumil akhir, sampai pula pada syafaatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jamiul Huda Sukaslamet, yang kami cintai rekan-rekan Irmas yang alhamdulillah pada kesempatan ini masih tetap istiqomah belajar, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Jamiul Huda Sukaslamet. Pada kesempatan puniki saya ingin menyampaikan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatihal khairi maghaliqal lisarri wa inna minan nasi mafatihal syarri maghaliqul khair fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi wa wailul liman ja'alallahu mafatihas syarri alal yadaihi. Setemene sebagian manusia sing dadi kunci atau napi nglakoni kunci-kunci kebaikan lan nutup keburukan-keburukan, maka beruntunglah bagi siapa saja yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan sing ana ning kedua telapak tangane, lan celakalah bagi siapa yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan berada kedua tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi semua ibadah memang apapun itu ibadahnya, baik maghdhu maupun ghair maghdhu, baik ibadah sing langsung karo Gusti Allah maupun lewat ibadah-ibadah sosial sejene, maka jare Gusti Allah, ngerasa bahagialah ketika kita mau jadi kunci atau gelem buka kebaikan-kebaikan, memfasilitasi bukan hanya kebaikan itu dilaksanakan oleh diri sendiri, maupun kebaikan-kebaikan sing mengkone lamun dilakoni wong sejen pada meluan. Ataupun sebaliknya, keburukan-keburukan lan kejahatan-kejahatan sing mengkone lamun kita lakoni wonge pada meluan. Jadi merasalah beruntung manakala kita ini masuk dalam golongan yang memang
apabila kita melakukan ibadah itu atau mengamalkan ibadah-ibadah mau, setidak-tidaknya ada yang mengikuti, dan celakalah bagi mereka yang memang melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya berdampak pada orang lain mengikuti. Lamun anukah ibadah sing gampang kone wong pada tiburan, ataupun perbuatan maksiat sing kone wonge malah tiburan beli bener. Kunku arane ganjarane jariyah, karena terus-menerus berdampak pada umum, kemaksiatannya pun jariyah, rentet bergandeng-gandengan. Jadi jangan menjadi dari bagian mereka yang melakukan maksiat sing kone berakibat fatal wong pada tiruan. Contoh misalnya maksiat sing sipate provokasi keburukan, contoh nebar fitnah, itu kan manakala kita melakukan fitnah itu kadang orang lain di belakangnya ikut mempercayai apa yang disebarkan oleh kita. Ataupun mengajarkan ilmu. Kalau mengajarkan ilmu berarti kebalikannya. Kalau kita mengajarkan ilmu berarti orang yang kita ajarkan memiliki peluang untuk memahami atau mengikuti apa yang diajarkan. Dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang memiliki kunci-kunci ibadah yang baik yang nanti banyak diikuti orang. Otomatis pahalanya manakala kita kerjakan juga bukan hanya pahala yang sifatnya pribadi, tetapi terus-menerus apa yang sudah dilakukan, terus kemudian murid kita melakukan, terus murid kita mengajarkan melakukan, terus dan seterusnya. Nah, itu pahalanya yang luar biasa lamun dihitung-hitung. Tetapi manakala kita melakukan keburukan itu yang sifatnya nanti akan banyak orang yang mengikuti atau wong tertarik meluan maksiat, ya itu juga sama nanti buntute dawa. Atau lamun anuka amal keburukane ya ikut serta. Lamun kita kemudian melakukan kejahatan atau warai beli bener ninggung atau nebar isu fitnah ning wong, terus wong sejen melui juga wong sing sejen meluan kita kecepraran dosane dan seterusnya. Nah itu yang harus kita hindari. Apa baik sih yang mesti sifat atau amalan-amalan manakala kita melakukannya merupakan salah satu orang yang memiliki kunci kebaikan. Sing pertama ngajaraken dan nyebaraken ilmu. Sing pertama ngajaraken lan nyebaraken ilmu. Beli bisa dipisahkan antara agama dan ilmu itu sebetulnya selalu bergandengan. Iman, Islam dan ihsan itu selalu bergandengan. Maka dari Gusti Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Jadi ilmu itu bakal pengen diangkat derajatnya kenang Gusti Allah, ya monggo belajar nuntut ilmu, terus kemudian ngimani, dan insya Allah Gusti Allah ngangkat derajatnya wong sing duwe ilmu. Sebab singaran ilmuku karo imanku hampir sama. Artinya walaupun keberadaan dan eksistensi diberuhi tapi belum nampak. Karena ilmu sendiri tidak seperti kita membuat bangunan kemudian tidak genak jadi, tetapi akibat dari ilmu, akibat dari iman itu nampak. Nah, maka kalau orang yang berilmu selalu bijak, orang yang beriman juga selalu berhati-hati. Orang yang memiliki ilmu itu selalu melakukan evaluasi sebelum bertindak. Dan begitupun orang yang memiliki iman, mereka selalu berhati-hati dalam tiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Maka kunci pertama manakala ini kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang
membuka kebaikan itu sendiri masuk dalam golongan orang yang membuka kebaikan di lingkungannya. Nomor loro, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairun ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sira kabeh umat sing paling bagus sing dilahirkan kanggo manusia. Kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Imran ayat 110. Jadi amalan nomor 2, manakala kita pegang prinsip kebaikan itu atau kita lakukan itu, maka salah satu amalan yang memang bagian dari kunci membuka kebaikan baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya, yaitu manakala kita mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih amar ma'ruf nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Ngajak-ngajak wong kongkon bener lan nglarang-larang wong sejen kanggo berbuat salah. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi perlu dalam setiap lingkungan, dalam setiap komponen keluarga, dalam setiap komponen organisasi, wong sing kerjaane ngamanaken atau ngajak-ngajak sing bagus. Bayangkan lamun wong sebelah orang-orang yang memang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat dengan agama, ngajak-ngajak sing besak. Nah, maka ningkene salah satu amalan kunci kanggo pembuka kebaikan baik untuk pribadi maupun golongan, maka tegakaken amar ma'ruf lan nahi mungkar. Jadi, ya aja canggung-canggung ketika itu adalah dosa, ya disampaikan walaupun dengan cara sing santun. Tergantung siapa sing dihadapi. Ya lamunan ning lingkungan keluarga adine sira, ya tinggal dinasihati dengan lemah lembut, terus diajaraken kudune priwen. Nah, contoh misalnya sebenarnya entas maghrib ngaji melayu-melayu, ya diwarai, diajak, diwuruk, bakal durung ngaji, durung gelem ngaji ya dipaksa. Karena salah satu kanggo aparane amal ma'ruf nahi mungkar kadang-kadang ya kudu dipaksa selama pemaksaannya dengan cara sing bagus. Termasuk tegaknya supremasi hukum dan lain-lain aturan sing ana ning bumi, yaitu dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar. Nomor 3, ngamalaken lan ngajak ka wong kanggo ngamalaken sunah Kanjeng Nabi. Ngamalaken, selain ngamalaken, ngajak wong kanggo ngerjakaken atau nglakoni sunah Kanjeng Nabi. Maka jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing sapa wonge nglakoni sunah Kanjeng Nabi, maka insyaallah kita korosira kabeh khususnya lan umume para bapak para ibu kabeh, ya tentu golongannya Kanjeng Nabi Muhammad sing insyaallah engko ning yaumil akhir uga dilindungi atau diupai petulung kenang Gusti Allah karena umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Akeh sebab-sebab hal sing memang sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sing tentu sing gampang-gampang kadang sering kita lupakan. Kadang-kadang kita ngelakoni sing angel-angel.
Tetapi hal-hal kecil misalnya mangan karo tangan tengen, ikun kan perbuatan sing rutinitas sehari-hari. Atau sebelum kita melakukan pekerjaan apapun berdoa, tiruan Kanjeng Nabi dan sajen-sajen, sebab dengan kita melakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, dari kita melakukan sunnah-sunnah yang terkecil dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin kita ini dekat dengan perbuatan yang Rasulullah contohkan kepada kita, karena Kanjeng Nabi Muhammad contoh sing paling bagus sama kita. Kanjeng Nabi Muhammad semono sayang ini kita, masa kita beli demening Kanjeng Nabi Muhammad. Salah satu kehebatan Nabi, para Nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, sing manakala di akhir yaumil akhirnya ataupun manakala beliau dijemput dengan Kanjeng Nabi, beliau justru ning Gusti Allah nganyang titip ummati. Jadi malaikat, ya Rasulullah, bruk kinke wis derat maning ngarepan terpanggil sampean ki njaluk apa ning Gusti Allah, kotak sampeaken. Kanjeng Nabi Muhammad justru tidak meminta apapun. Bruk ya Kanjeng Nabi, bokat arep njaluk gunung didadekna emas, siap. Jare Kanjeng Nabi, jare malaikat, bokaten arep didadekna tanah Arab ki tanah sing subur isi emas kabeh, siap. Jare malaikat. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad malah titip ummati. Kita titip ummate bae. Ummate kita bae. Sing sapa wonge demen karo Rasul, sing sapa wonge ngerjakna sunah-sunah Rasul, maka mau termasuk wong sing mencintai Rasul, dan tentu engko ning yaumil akhir di aku umate. Ya priwen kita terus oleh pitulungan Kanjeng Nabi Muhammad kita begawe lok nyontoh ning Rasulullah. Ora ilok maca sholawat, ora ilok kangen ning Rasulullah, ora ilok ngerjani apa sing diperintahkan Rasulullah. Nah, manakala kita melakukan apa sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, apa maning sampai ngajak-ngajak ning batur, maka salah satu ibadah kunci yang nanti akan berdampak secara pribadi maupun sosial lainnya. Jadi salah satu ibadah kunci yaitu manakala kita ngajak wong sejen kanggo nglakoni sunah Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor papate, nglakoni atau ngajak-ngajak batur kanggo nyumbang atau kanggo bantu kanggo kepentingan umat, baik fakir miskin maupun sarana-sarana ibadah sejene. Siap bekerja untuk kepentingan umat, siap ngwadai, baik itu sifatnya zakat mal maupun zakat fitrah maupun sodako sejene sing bertujuan kanggo syiar agama ataupun kanggo kepentingan umat sejene. Contoh misalnya pembangunan masjid, ya, siram melu andil kanggo ngwadai manakala masyarakat ingin ikut serta nyumbang, manakala masyarakat ingin ikut serta memberikan kepedulian, itu penting juga. Penting dalam artian dampaknya dibaya kanggo dewek, kanggo umat Islam pada umumnya. Jadi nomor 4, aja segen-segen ketika kita memberikan kepedulian kepada umat ini, misalnya kanggo gempa, musibah, sejene, ataupun kanggo sarana belajar
agama sejene man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruhu man amila biha. Sing sapa wonge nyontoaken sunnah sing bagus, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala untuk dirinya pribadi dan pahala sing ngamalaken wong sing kang ngamalakene. Jadi patang perkara mau manakala dilakoni kenang kita-kitaan atau kenang umat Kanjeng Nabi Muhammad, maka selain mendapatkan pahala untuk dari diri kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari apa yang diajak. Contoh misalnya, kita ngajar Iqra misalnya. Nah, selama kita melakukan ngajar Iqra itu, selain kita waktu semono ngajar bocah oleh pahala, tentu ketika bocah mau ngerjakna amalan mau, maka kita ga oleh pahala. Kun sing disebut karo ibadah jariyah sing ngalir di mandeg-mandeg. Jadi penting kiranya untuk kita pahami, khususnya kanggo teman-teman remaja masjid, kanggo rekan-rekan Irmas ataupun kabeh jamaah, kanggo memahami hal-hal wau. Karena kanggo aktivis atau kanggo sing siap ngurip-ngurip masjid, ya kudu paham. Sebab kita sira ya kudu bisa menyeimbangkan antara pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran sing dilakoni endi sing bagus, endi sing paling bagus. Sebab akan berpengaruh pada kita dan di lingkungan kita atau masyarakat. Maka ya aja ragu-ragu ataupun aja ora usah isin-isin manakala kita ngajak atau berbuat kebaikan. Jadi semakin kita melakukan pahala-pahala yang sifatnya ataupun amalan-amalan yang sifatnya nanti akan bersifat kolektif, perkumpulan atau berpengaruh pada masyarakat, ya mari kita ambil bagian itu. Sebab semakin kita banyak mengisi kebaikan-kebaikan itu, maka akan tertular masyarakat ataupun umat ini dengan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan. Jadi jangan dikira kemudian kita ini hanya cukup sholat, kemudian sholat, zikir dan lain-lain. Nah, ibadah-ibadah yang berakibat pada sosial juga penting, sangat penting. Karena harus ada yang ngajak-ngajak. Semakin kita peduli dengan apa yang umat, maka makin kita pun akan makin di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan yang lebih layak dari Gusti Allah. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jadi patang perkara mau manakala kita lakukan atau patang perkara mau kunci amalan-amalan inti khususnya kanggo generasi muda dan umumnya kanggo umat muslim, yaitu amalan-amalan inti jumlah ana papat. Nomor 1, manakala sira kabeh ngajaraken ilmu atau nyebaraken ilmu khusus kanggo sing wis bisa senajana ilmu mau bisane alif bata.
senajana ilmu mau cuma bisane belajari jampi sembayang usolli fardul maghribi salasa raqatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar cuma semono. Tetap apa yang Anda tularkan untuk orang lain selama orang lain itu masih mengerjakan bahkan menularkan lagi orang lain itu kepada orang lain, maka terhitung pahalanya yang luar biasa untuk kita semua. Maka aja pelit bakat dua ilmu apapun, sing penting ilmunya sing bagus, baik itu ilmu agama maupun ilmu sejen-sejene. Selama itu bernilai positif, ya itu mesti ditularakan. Adr ilmu mah masan toka, beda karo harta. Semakin harta kita banyak yang makan misalnya, berpotensi habis untuk dipakai. Tetapi ilmu semakin kita keluarkan, maka biasanya akan makin bertambah. Tidak mungkin misalnya guru, contoh mah, guru ngajar dinakin misalnya, ngajar matematik tambah-tambahan, suki kali-kalian, bagi-bagian, sampai dengan rumus Pitagoras, sampai bilangan logaritma dan sains-sains. Ada guru kembali belajar karena dituntut anggo bisa ngajaraken lan seterusnya. Loro mau amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi penting amal ma'ruf nahi mungkar khususnya kanggo pribadi lan keluarga. Fokus we pada diri pribadi karo keluarga misalnya. Terutama sing gampang-gampang. Adi wayang ngaji durung ngaji ya dikongkon ngaji. Adi wayang sekolah durung sekolah ya kongkonan sekolah. Wae sembayang terus durung sembayang, ya ngetaken sembayang. Wong tua, sedulur, ya seumah bedingin dicoba seumah. Ora secanggung. Pokat durung bisa ngomongnya ya tinggal ngajake cara misalnya sembayang maghrib. Misalnya adine kita durung belum sembayang, ya diajak we sembayang. Yuk sembayang. Wis lingkungan seumah bedingin. Begitupun nahi mungkar. Ya, manakala ning lingkungan umay kita ya cukup ingetaken iki bahwa kinki loli kone bakale mengkenen. Bahwa kinki haram ketika adine kita misalnya belajaran bohong ya remen. Didik anak-anak adik-adik kita dan anak-anak kita supaya belajar jujur apa anane. Karena penting, jujur sangat penting karena hari ini berbicara orang jujur ya termasuk orang langka. Terus nomor telune mau ngajak-ngajak ka ning lingkungan umay kita ataupun lingkungan masyarakat kita, ajakan wong kanggo belajar nglakoni sunnah, baik itu baca sholawat maupun ibadah sembahyang sunnah lan sejene. Ya berikan kabar kebaikan untuk ibadah-ibadah sunnah sejene. Contoh misalnya Bapak Ibu mangga akeh sembahyang sunnah. Nah, sembahyang sunnah apa sing bisa dilakoni kanggo ibu bapak sekalian sing pahalane akeh kiyen misalnya ya apa dilakoni. Contoh sing awit titik-titik tinggi. Nah, sing terakhir bahwa manakala kita kabeh tentunya ikut serta peduli karo urusan-urusan sosial kemasyarakatan maukah termasuk salah satu bareng-bareng bangun masjid, merewangi ataupun peduli bencana dan sejenis. Itu salah satu yang termasuk di dalam itu. Sampai di sini silakan barangkali mau ditanyakan sebelum ditutup.
Nah, boleh. Cukup ya. Cukup. Jadi pisan maning sebisa-bisane kita-kitaan lakonana sing kita bisa. Sebab sing aran ibadah mulai dulu ibadah sing paling cilik, sing paling ringan. Bakal kita bayangaken ibadah sing berat, mantak sing cilik beli, sing gede beli. Tadi ya sing cilik-cilik pentingin. Jangan kemudian kita ini amar ma'ruf nahi mungkar terus kudu ceramah atau ya beli pun kanggo tingkatane. Yang ustadz kiai sing sebat ceramah ya memang ilmunya sampai sana. Ya kita sederhananya cuma ngajak anaknya kita atau adine kanggo gawe kebagusan misalnya. Pahalanya pada beli ya pada ngajak-ngajak iku atau ngelarang-larang wong gawe keblesakan nahi mungkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah kita ini bukan dari seberapa banyak yang sudah kita ajak misalnya, seberapa banyak yang sudah kita ajar, bukan, tetapi nilai-nilai keikhlasan kita ataupun ketulusan kita sehingga apa yang sudah dilakukan itu semata-mata lillahi ta'ala. Jadi beli peduli apa jare wong. Maka mau sing cilik-cilikan bae dingin. Sing cilik-cilikan dingin, sing gampang-gampang dingin, bukat sunah sing angel maya, bukat angel. Karena sunah sing angel-angel mah. Pelajaran maya sing cilik-cilikan sing bisa dilakoni sira-siraan, sing bisa dilakoni kita-kitaan. Sembahyang sunah rawatib misalnya daripada jenguk centul ngenteni sedurunge adzan ataupun sedurunge imam teka ya sembahyang ba'diyah qobliyah kan sembahyang qobliyah sentase daripada ngenteni ya sembahyang ba'diyah kan pun kan gampang walaupun pun kan gampang artinya ketika kita mau melakukan kan itu kan gampang karena selalu berdampingan dengan sembahyang wajib. Jadi perlu dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.